Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Diptasari, NIM 155100086. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS untuk mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 dengan dosen pengampu Bu Fania Melinda. Untuk soal UAS saya akan memaparkan soal yang pertama. Menurut Anda, bagaimana perbedaan penggunaan sistem informasi yang dimiliki antara perusahaan berskala besar dan perusahaan berskala kecil? Dan yang kedua ada bagaimana cara Anda mengidentifikasi pesaing usaha Anda berdasarkan lingkungan pemasaran dan persaingan pasar pada pasar online dan pasar offline. Dan soal ketiga ada apakah membuat segmentasi pasar dalam rangkaian proses manajemen pemasaran itu sangat penting. Sejauh manakah kepentingan dari pembentukan segmentasi dan target pasar? Dan yang keempat ada studi kasus. Oke, saya akan menjawab soal pertama tentang perbedaan penggunaan dari perusahaan multinasional dan UMKM. Menurut Al-Bahra bin Lajamuddin, sistem informasi merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi pendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi serta menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. Sedangkan menurut Gordon B. Davis dalam bukunya Hanif Al-Fatah, sistem informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Saya akan membahas tentang perusahaan multinasional terlebih dahulu. Perusahaan multinasional ini, model dari perusahaan ini menggunakan sistem informasi global atau SIG. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang sangat besar, terdiri dari berbagai negara serta memiliki cabang-cabang yang tersebar di berbagai negara, yang mana di setiap saat cabang itu mempunyai kebijakan, sasaran dan prosedurnya masing-masing serta menyesuaikan dengan negaranya, dan juga mempunyai perusahaan induk yang menetapkan standarisasi untuk masing-masing produk atau jasanya, sehingga setiap perusahaan cabang walaupun memiliki kebijakan sasaran serta prosedur yang berbeda tetapi dengan tetap dan sesuai standarisasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan induk. Dan sistem dari UMKM menggunakan sistem Unified Modeling Language atau UML. Menurut Bosch adalah bahasa standar untuk membuat rancangan software. UML biasanya digunakan untuk menggambarkan dan membangun dokumen artefak dari software intensive system. Sedangkan menurut Nugroho, UML itu sendiri berarti bahasa atau pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. Pemodeling atau modeling sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. Diagram yang biasa digunakan itu seperti use case diagram, class diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Oke, yang selanjutnya di soal nomor 2 ada bagaimana cara Anda mengidentifikasi pesaing usaha Anda berdasarkan lingkungan pemasaran dan persaingan pasar pada pasar online dan pasar offline. Sebelum itu saya akan menjelaskan lingkungan pasar dan persaingan pasar. Lingkungan pasar adalah tempat terjadinya transaksi antara pembeli dan penjual secara keseluruhan. Dan sedangkan persaingan pasar itu sendiri berarti para penjual yang sama-sama berusaha untuk mendapatkan keuntungan serta mendapatkan pangsa pasar. Identifikasi pesaing menurut Kashmir untuk mengetahui jumlah dan jenis barang serta kekuatan dan kelemahan yang mereka miliki, perusahaan perlu membuat peta persaingan yang lengkap.
Pembuatan peta persaingan yang digunakan untuk melakukan analisis pesaing memerlukan langkah-langkah yang tepat. Langkah-langkah ini perlu dilakukan agar analisis pesaing tepat sasaran dan tidak selalu salah arah. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah perusahaan mengidentifikasi seluruh pesaing yang ada. Langkah ini perlu dilakukan agar kita mengetahui secara utuh kondisi pesaing kita. Dengan demikian memudahkan kita untuk menetapkan langkah selanjutnya. Identifikasi pesaing itu ada 4. Yang pertama, jenis produk yang ditawarkan. Nah, ini kadang-kadang sebuah perusahaan tertentu memiliki produk yang beragam. Tugas perusahaan adalah mengidentifikasi secara lengkap dan benar produk apa saja yang dimiliki oleh pesaing-pesaingnya, dan diidentifikasikan siapa pesaing utama yang terdekat serta pesaing lainnya yang juga berpotensi mengancam perusahaan kita sekarang dan di masa yang akan datang. Dan yang kedua ada melihat besarnya pasar yang dikuasai market share atau pesaing. Untuk melihat besarnya pasar yang dikuasai pesaing dapat dilakukan melalui segmen pasar yang akan dimasuki. Dalam hal ini, perusahaan harus mengestimasi besarnya pasar dan market share masing-masing pesaing. Market share yang harus diketahui adalah untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, baik yang dikuasai pesaing maupun secara keseluruhan. Dan yang ketiga ada mengidentifikasi peluang dan ancaman. Dengan mengestimasi besarnya market share atau kelihatan peluang yang ada serta ancaman yang mungkin timbul sekarang dan di masa yang akan datang, setiap peluang harus dimasuki dan diusahakan untuk menciptakan peluang baru yang sebesar-besarnya. Kemungkinan ancaman atau masalah yang timbul pun harus segera diantisipasi sehingga tidak menimbulkan masalah. Dan yang keempat itu ada identifikasi keunggulan dan kelemahan. Identifikasi kelemahan dan keunggulan berarti memetakan atau mencari tahu keunggulan dan kelemahan yang dimiliki pesaing. Identifikasikan kelemahan dan keunggulan pesaing dalam berbagai bidang, misalnya kelengkapan produk, mutu, kemasan, harga, distribusi, ataupun promosi. Soal yang ketiga, apakah membuat segmentasi pasar dalam rangkaian proses manajemen pemasaran itu sangat penting, dan sejauh manakah kepentingan dari pembentukan segmentasi pasar dan target pasar? Menurut Cottle dan Armstrong, segmentasi adalah membagi sebuah pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli dan dengan keinginan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda. Sedangkan menurut Farrell dan Hartlin, segmentasi pasar adalah proses membagi keseluruhan pasar untuk produk tertentu atau kategori produk tertentu ke dalam segmen yang relatif homogen atau ke dalam kelompok. Definisi menurut Casali 2003, sedikitnya ada 5 manfaat yang diperoleh dari melakukan segmentasi pasar. Yang pertama itu ada mendesain produk yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. Dengan memahami segmen-segmen yang responsif terhadap suatu stimuli, maka perusahaan dapat mendesain produk sesuai dengan kebutuhan atau keinginan segmen tersebut. Jadi, perusahaan menempatkan konsumen di tempat utama dalam mendesain produk dan menyesuaikan produknya untuk memuaskan konsumen atau consumer satisfaction at a profit. Yang kedua ada menganalisis pasar dengan segmentasi pasar. Menganalisis pasar dengan segmentasi pasar ini membantu eksekutif mendeteksi siapa-siapa saja yang akan menggerogoti pasar produknya. Ingatlah, perusahaan bukanlah semata-mata mereka yang menghasilkan produk yang sama dengan yang perusahaan sajikan kepada konsumen. Pesaing perusahaan adalah mereka yang mampu menjadi alternatif bagi kebutuhan konsumen. Yang ketiga itu ada menemukan peluang. Setelah menganalisis pasar, perusahaan yang menguasai konsep segmentasi yang baik akan sampai pada ide menemukan peluang-peluang ini tidak selalu
yang besar, tapi pada masanya ia akan menjadi besar. Dan perlu diingat juga, konsumen akan selalu belajar mengenali sesuatu atau mengikuti orang lain atau merasa butuh terhadap suatu produk. Dan yang keempat itu Anda menguasai yang superior dan kompetitif perusahaan. Maksudnya perusahaan yang menguasai segmen dengan baik umumnya adalah mereka yang paham betul konsumennya dan telah mempelajari pergeseran-pergeseran yang terjadi dalam segmennya. Dan yang kelima adalah menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Jika perusahaan tahu persis siapa segmen mereka, maka perusahaan akan tahu bagaimana sih berkomunikasi yang baik dengan para pelakunya. Dan yang selanjutnya ada definisi targeting menurut Keegan dan Green adalah proses pengevaluasian segmentasi dan pemfokusan strategi pemasaran pada sebuah negara, provinsi, atau sekelompok orang yang memiliki potensi untuk memberikan respon. Target pasar dapat juga diartikan sebagai kegiatan yang berisi dan menilai serta memilih satu atau lebih segmen pasar yang dimasuki oleh suatu perusahaan. Dan ada 5 faktor yang perlu diperhatikan sebelum menetapkan target pasar menurut Rismiati dan Suratno. Yang pertama itu ada ukuran segmen. Ukuran segmen ini perkiraan besarnya atau ukuran segmen yang akan dituju merupakan faktor penting untuk memutuskan apakah perusahaan itu segmen pasarnya cukup berharga untuk ditindaklanjuti, dan perusahaan yang besar juga akan memilih segmen dengan volume penjualan yang tinggi dan menghindari segmen kecil dan sebaliknya. Dan yang kedua ada pertumbuhan segmen. Walaupun ukuran segmen ini kecil, bukan tidak mungkin akan berkembang atau diharapkan dapat berkembang untuk masa yang mendatang. Biaya yang ketiga ada biaya yang dikeluarkan untuk mencapai segmen. Suatu segmen yang tidak cocok dengan kegiatan pemasaran perusahaan seharusnya tidak dikejar. Dan keempat ada kesesuaian dengan tujuan sumber-sumber atau kemampuan perusahaan. Target yang dituju itu haruslah sesuai dengan tujuan dan sumber-sumber atau kemampuan yang dimiliki perusahaan. Dan yang kelima ada posisi persaingan. Suatu segmen mempunyai ukuran dan pertumbuhan yang baik, tetapi potensi lemah dalam hal laba lebih sedikit. Persaingan lebih atraktif atau menariklah segmen tersebut untuk dimasuki. Dengan adanya segmentasi, para pembisnis dapat mengenal siapa sih target konsumennya secara lebih mudah. Karena lebih mengenal pasar, maka para pembisnis akan lebih fokus dalam merancang strategi pemasaran, termasuk menentukan media komunikasi yang sesuai dengan segmentasinya. Selain itu, para pembisnis juga dapat lebih mudah dalam mempersonalisasi usaha pemasaran agar lebih sesuai dengan masing-masing segmentasinya. Segmentasi tersebut juga dapat memecahkan suatu masalah utama dalam pemasaran, yaitu menciptakan lebih banyak konversi. Konversi pada dasarnya adalah ketika audiens pemasaran melakukan sesuatu sesuai call to action yang ditawarkan. Contohnya Anda mengirimkan email newsletter kepada pelanggan. Ketika pelanggan tersebut membuka email, maka hal tersebut sudah termasuk bentuk dari konversi. Yang selanjutnya soal nomor 4 tentang studi kasus. Soal nomor 4 poin pertama, langkah pertama apa yang Anda lakukan dalam memasarkan produk kedai Bayu ini? Sebelum melakukan atau menerapkan strategi pemasaran yang perlu dilakukan, menganalisis secara keseluruhan dengan menggunakan analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini terdiri dari seperti menilai kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman, threats untuk perusahaan secara keseluruhan. Untuk kekuatan atau strength itu sendiri meliputi tentang kemampuan internal, sumber daya, dan faktor situasional positif yang dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya dan melayani pelanggan. Dan yang kedua itu ada
Weakness atau kelemahan meliputi keterbatasan internal dan faktor situasional negatif yang dapat menghalangi performa perusahaan. Dan yang ketiga itu ada peluang atau opportunities, merupakan faktor atau tren yang menguntungkan dari lingkungan eksternal yang dapat digunakan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Dan yang keempat itu ada ancaman atau threats, merupakan faktor dari lingkungan eksternal yang dapat menguntungkan dan menghadirkan tantangan bagi performa perusahaan. Dan yang kedua ada yang selanjutnya itu ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan tindakan membagi pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli berdasarkan perbedaan seperti kebutuhan, karakteristik atau perilaku yang berbeda, mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran yang terpisah. Dan yang selanjutnya ada penetapan target pasar. Ini merupakan evaluasi daya tarik dari masing-masing segmen pasar. Pertama, kedai Bayu ini memilih satu lebih segmen yang akan dilayani. Kemudian penetapan sasaran pasaran yang terdiri dari merancang strategi untuk membangun hubungan yang benar-benar dengan pelanggan yang tepat. Sebuah perusahaan mungkin memutuskan untuk menawarkan ragam produk yang lengkap dalam melayani seluruh segmen pasarnya. Namun juga ada beberapa perusahaan yang memasuki pasar baru dengan melayani segmen tunggal. Dan jika tidak terbukti, mereka baru menambah segmen. Terbukti. Dan yang ketiga itu ada diferensiasi dan posisi pasar. Perusahaan harus memutuskan bagaimana sih diferensiasikan penawaran pasarnya untuk setiap segmen sasaran dan posisi apa yang ingin ditempatnya dalam segmen pasar tersebut. Posisi produk adalah tempat yang diduduki produk relatif terhadap pesaingnya dalam pikiran konsumen. Oleh karena itu, harus mengembangkan posisi pasar yang unik untuk produk. Jika sebuah produk dianggap sama persis dengan produk lainnya di pasar, maka konsumen tidak mempunyai alasan untuk membelinya. Di soal 4.2 ada bagaimana cara menentukan segmen dan target pasar agar konsumen kedai Bayu sesuai sasaran. Sebenarnya saya akan menjelaskan dari segmentasi pasar itu sendiri. Segmentasi pasar itu adalah salah satu strategi dalam dunia bisnis atau usaha dengan mengelompokkan produk yang dimiliki sesuai dengan kesamaan, kemiripan, minat, serta kebutuhan pelanggan. Sebelum memasarkan produk pada bisnis yang dijalankan, ada baiknya perlu mengetahui jenis-jenis segmentasi pasar yang ada. Setelah memahami apa itu segmentasi pasar dan jenisnya, maka saatnya tahu bagaimana cara menentukan segmentasi pasar untuk bisnis. Langkah dalam menentukan segmentasi pasar secara garis besar itu ada poin pertama itu ada pengumpulan data, yaitu dengan melakukan penelitian berupa survei atau diskusi dan juga teknik lainnya untuk mendapatkan variabel pada tiap jenis segmentasi. Dan yang kedua ada poin analisis. Setelah semua data terkumpul, Anda dapat mengolah data tersebut dengan menganalisis hasil dari pengumpulan data yang akan disesuaikan dengan strategi pemasaran. Dan yang ketiga ada proses penyusunan. Tahap ini adalah mengelompokkan hasil dari analisis, dan pada tahap ini hasil akan tersaring manakah produk yang sesuai dengan dan juga mana pasar yang sesuai. Dan tahap selanjutnya itu menentukan target pasar. Cara menentukan target pasar adalah tergantung dengan kebutuhan jenis bisnis yang dijalankan dengan memperhatikan 3 hal ini. Yang pertama ada new consumer, menentukan segmentasi berdasarkan bisnis baru sehingga kita perlu mencari konsumen baru. Yang kedua fokus consumer, hal ini biasanya dilakukan untuk mencari konsumen yang sudah ada namun untuk menunjang bisnis yang berkelanjutan. Dan yang ketiga ada support consumer, konsumen ini terkait dengan kebutuhan supporting produk. Berdasarkan 3 hal yang sudah saya jelaskan dapat merujuk pada jenis-jenis segmentasi sebelumnya dibahas seperti demografi, harga, waktu, dan produk yang akan dijual. Dan selanjutnya itu dapat mengetahui masalah dan kebutuhan konsumen, mencari tahu kebutuhan calon konsumen lalu sesuaikan dengan produk yang sedang dijual. Yang ketiga ketahui perilaku konsumen.
Dengan ini bisa mengamati dan menganalisis perilaku konsumen dengan memperhatikan bagaimana konsumen itu menggunakan produk atau dengan keadaan sebelum dan sesudah menggunakan produk. Dan yang selanjutnya itu olah dan analisis data. Terkait mengolah data itu terkait konsumen yang sudah diamati. Dan yang kelima itu kan strategi pemasaran produk. Dan yang selanjutnya evaluasi respon pasar. Jika strategi pasar sudah berjalan dan menghasilkan penjualan, perlu dilakukan respon dari konsumen, terutama mengenai kekurangan dari produk yang sedang dijalankan. Dan selanjutnya di poin titik 3, saran saya sih dalam membuka suatu bisnis di dalam industri kuliner, banyak kompetitor atau pesaing-pesaing lain yang juga bergerak di bidang yang sama, sehingga perlu adanya strategi-strategi bisnis yang harus dilakukan dalam menghadapi persaingan secara kompetitif. Akan tetapi masih ada peluang dalam membuka bisnis di industri kuliner. Hal tersebut dikarenakan makanan merupakan kebutuhan utama bagi manusia dan dalam menjalankan aktivitas mereka. Selain itu, penawaran produk berupa makanan sehat dapat membantu masyarakat sadar akan hidup sehat dan telah menjadi pola hidup sehat, tetapi tidak memiliki waktu untuk menyiapkan makanan khas sendiri karena sibuk bekerja, terutama masyarakat yang hidup dan bekerja di kota-kota besar yang penuh dengan kemacetan ataupun yang lainnya, sehingga bisnis dari usaha kedai Bayu yang mengolah ayam ini dapat menyajikan makanan sehat, memiliki peluang dan bisnis kuliner yang maju. Demikian penjelasan mengenai jawaban dari soal UAS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.